Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syanin Sabila Rahmat dengan NIM akhir 092. Jadi dari kelompok kami akan membawakan gempa yang terjadi di Padang, tepatnya pada 30 September tahun 2009. Jadi gempa yang terjadi di Padang itu dengan kekuatan 7,6 skala Richter dengan kedalaman 24 km. Nah, gempa ini menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah seperti di Kota Padang, di Kabupaten Padang Pariaman, di Kota Pariaman, dan juga di kota-kota lainnya. Adanya gempa ini menyebabkan 1.117 orang tewas dan juga 1.214 orang luka berat. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan bangunan-bangunan yang terdampak gempa Padang. Nah, hingga saat ini belum ada tindakan signifikan yang dilakukan pada bangunan-bangunan yang di daerah lain dengan tingkat ancaman kegempaan yang sama atau bahkan lebih besar. Nampaknya belum ada aksi nyata yang dilakukan pada gedung-gedung yang ada sehingga kemungkinan kejadian seperti itu malah ada dan juga akan terjadi lagi seperti itu. Sudah banyak teori yang didapatkan dan juga dilaksanakan dalam pelaksanaan bangunan-bangunan tahan gempa, namun sampai saat ini mungkin belum ada final ataupun belum ada hasilnya seperti itu. Seperti itu mungkin dari saya. Dalam mitigasi gempa bumi, tindakan yang dilakukan adalah dengan evaluasi cepat secara visual. Setelah itu dilanjutkan berikutnya dengan tahap evaluasi kegempaan secara rinci. Kemudian tingkat kerentanan dilakukan melalui perbaikan pembongkaran. Jika kinerja bangunan tidak memenuhi syarat dan kelayakan dan tidak dilakukan perbaikan karena dirasa tidak ekonomis, bangunan sebaiknya diruntuhkan atau diganti dengan yang baru. Untuk tindakan perbaikan terhadap bangunan yang rentan dilakukan dengan mengurangi beban gempa yang terjadi, memperkuat struktur, dan memperbaiki bagian mekanikal seperti mengubah fungsi bangunan, menggunakan bahan bangunan yang ringan, mengurangi jumlah lantai, dan pemberian isolasi dasar. Pengurangan gaya gempa dengan mengurangi berat sendiri dapat terjadi karena besarnya gaya gempa berbanding lurus dengan berat bangunan. Kerentanan bangunan juga dapat dikurangi dengan memperkuat struktur dengan berbagai cara. Untuk bangunan rumah sederhana berupa dinding pasang bata, perkuatan dilakukan dengan menggunakan kawat kasa dan pita polipropilena serta diplester dengan mortar. Untuk di poin 4 sendiri itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perencanaan, lalu yang kedua itu ada pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada perbaikan. Untuk perencanaannya sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk bangunan rumah biasa atau sederhana, dan yang kedua itu untuk bangunan yang tidak sederhana. Untuk bangunan rumah yang sederhana sendiri itu berupa dinding pasangan bata, perkuatan yang dilakukan dengan menggunakan kawat kasa dan pita polipropilena serta diplester dengan mortar. Untuk bangunan yang tidak sederhana sendiri itu perkuatan dilakukan dengan melakukan kombinasi dari perlakuan antara lain menambah dimensi, lalu bahan baru dan struktur baru. Lalu setelah dari perencanaan ada pelaksanaan. Di sini perlu dicatat bahwa pelaksanaan perkuatan suatu bangunan harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa mengubah kekuatan, lalu bisa mengubah kekakuan, redaman, dan daktilitas sebuah bangunan atau sebuah struktur dari bangunan tersebut. Bahan yang digunakan untuk memperkuat struktur bangunan harus memiliki modulus yang lebih tinggi daripada bahan struktur yang diperkuat. Perkuatan dilakukan dengan melakukan kombinasi dari perlakuan, antara lain menambah dimensi, bahan baru, atau struktur baru. Lalu setelah itu ada perbaikan. Tujuan utama dari perbaikan sendiri itu untuk mengembalikan bentuk arsitektur bangunan agar semua perlengkapan dan perlengkapan dapat berfungsi semula. Perbaikan sendiri itu tidak ada kaitannya dengan struktur. Tindakan-tindakan yang termasuk kategori ini meliputi yang pertama itu menambal retakan-retakan pada tembok dan plesteran, lalu memperbaiki pintu, kaca, dan jendela, lalu memperbaiki kabel listrik dan gas, lalu memperbaiki pipa air dan pipa gas atau saluran pembuangan, lalu membangun kembali dinding-dinding pemisah dan pagar, dan yang terakhir itu memplester kembali dinding-dinding.